Pak Stefanus, saya bayangkan pasti asosiasi ini juga terus mengevaluasi anggota-anggotanya, pengelola-pengelola mal sendiri juga terus mengevaluasi karena jangan sampai kemudian ada penularan di dalam mal karena semuanya jelas akan rugi. Nah, sejauh ini apa perbaikan-perbaikan yang akan terus dilakukan? Ini kan kita pandemi masih akan panjang, pasti harus ada perbaikan-perbaikan. Sudah ada belum ide-ide baru begitu untuk kemudian memastikan mal itu aman? Jadi seperti kemarin kejadian di kota Kasablanka, itu kenapa sih sebenarnya jadi antrian itu terjadi? Sebab dia harus QR code di situ. Betul. Jadi akhirnya kita tidak usah QR code, langsung cepat sekali masuk, tapi satpamnya yang langsung enter di handphone dia. Jadi tetap perhitungannya bisa masuk ke dalam jumlah berapa pengunjung yang datang tanpa perlu dia QR code. Tapi sebenarnya kalau dia bisa QR code, itu untungnya adalah ada petunjuknya di situ bahwa dia harus melakukan apa saja di mall. Ya. Gitu. Apakah kemudian ini tidak semua mall pasti bisa untuk mempraktikkan hal-hal seperti ini, pakai teknologi terbaru seperti QR code. Tapi apakah kemudian akan didorong untuk lebih banyak pusat perbelanjaan memakai itu, Pak Stefanus? Contohnya kita ada mall lain yang tidak pakai QR code. Contohnya Blok M Plaza, dia nggak pakai QR code, tapi dia pakai detektor. Jadi orangnya masuk langsung ke detect, langsung dihitung. Jadi kita langsung tahu jumlahnya tanpa perlu ada QR code. Cuman QR code itu bagusnya adalah ada petunjuk bagi si pengunjung, dia harus gimana aja, apa aja yang boleh, apa aja yang tidak boleh. Oke, Pak Imam, minta tanggapannya dong soal ini. Ini kan bukan cuma urusan ini semua urusan semua pihak begitu ya. Masyarakat harus disiplin, pengelola harus konsisten dan konsekuen. Yang bikin kebijakan pemerintah juga harus mempertimbangkan ini masak-masak. Apa yang jadi catatan Anda? Jadi sebelum kita mengambil mana yang terbaik, ya, bagaimana mengambil keputusan, kita harus pahami dulu secara adil ya tentang kepentingan-kepentingan. Mana yang lebih besar. Misalnya contoh ya, para ahli epidemiologi itu bicara bahwa berkumpul di tempat yang tertutup ya, coba aja cek dengan mereka, itu punya resiko lebih tinggi ya, apalagi kalau di dalam ruang tertutup itu terjadi kerumunan padat. Yeah. Saya mendengar ada istilah yang namanya viral load, ya kan? Droplet itu bisa kemudian bertebaran di dalam sebuah udara dan udara itu ruangan itu tertutup, itu resikonya lebih tinggi. Nah, tapi kalau saya ngomong bahwa masuk ke mall itu berbahaya loh, itu kan tentu akan merugikan kepentingan pengusaha mall. Makanya di mall dibatasi pengunjungnya. Itu tujuannya adalah untuk mengurangi kerumunan. Tapi kerumunan ya yang sudah dibatasi oleh petugas mall itu sendiri juga tidak akan bermakna apa-apa kalau pengunjungnya itu tidak disiplin, misalnya dia tidak menggunakan masker. Terus kemudian dia tidak jaga jarak karena masing-masing orang yang berdekatan itu bisa terkena droplet. Terus kemudian pengunjungnya itu juga mudah tangan ini kan tempat di mana mereka itu bisa menularkan. Nah, jadi itu banyak sekali kepentingan. Nah, kalau mal ditutup sama sekali misalnya, juga ada resiko. Bagaimana dengan pekerjaan, bagaimana dengan pengusaha. Nah, oleh karena itu jalan tengah yang sekarang sedang dicoba adalah mal dibuka, dibatasi kerumunannya, tetapi masing-masing pengunjung dibatasi dan harus mengikuti protokol kesehatan. Siapa yang harus disiplin? Yang disiplin pemilik malnya harus betul-betul jangan sampai kemudian membiarkan kerumunan melebihi dari yang sudah ditetapkan. Pengunjung harus disiplin agar dia datang ke situ tidak menulari orang atau dia tertular oleh orang lain, kan gitu. Yeah. Tapi kalau ini gagal semua dan kemudian berjatuhan misalnya, seperti di Florida nih. Florida hari ini nih, tadi baru aja saya lihat, itu hari ini saja 4.049 orang ya yang terkena, yang terindikasi positif. Nah, kalau hal itu terjadi, kan tentu
yang pemilik mal juga akan mikir ya membuka malnya. Karena yang tertular itu nggak hanya pengunjung, pelayannya juga tertular. Pekerja mereka sendiri ya? Semua. Iya. Oke. Oke, itu jadi catatan. Berarti memang yang membuat kebijakan juga harus ekstra hati-hati, pastikan data-datanya tepat sehingga keputusan yang dijalankan juga tepat. Lalu pengelola mal juga harus konsisten dan konsekuen, menjaga disiplin, dan masyarakatnya sendiri harus benar-benar disiplin supaya itu tadi kata Pak Imam tidak tertular dan tidak menulari. Karena kalau tidak, semuanya pasti akan rugi. Mal ditutup, warga Jakarta berkurang satu lagi tempat untuk bepergian begitu. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Pak Stefanus Ridwan dan juga Pak Imam Prasojo sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih juga Anda saudara sudah menyaksikan Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Sofi Syarif, pamit undur. Kita jumpa lagi kapan-kapan.